sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu untuk memimpin doa. Ya, surat doa mulai. Selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Randika Cahya, Kira Kansa Andam, hadir. Karisma Yogi, Hadir. Nufadian, Tafi Salawa, termasuk Randika, Hadir. Ilham Selo, Hadir. Kolis Abdul, Hadir. Arya Adja Bakti. Hadir. Baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita sehat ya? Untuk menyemangati pada pagi hari ini kita tepuk lebih dahulu ya. Namanya tepuk semangat. Saya Bapak beri contoh dulu. Tepuk semangat. Semangat, Dori. Gitu ya. Ya, dicoba. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Apakah pernah adik-adik? Iya. Ada yang nggak masuk juga. Bapak harap semoga dia cepat sembuh ya. Ya, Pak. Ya. Apa sudah sarapan semua ini? Belum. Ada yang belum? Belum. Saya, Pak. Wah, perlu diingat juga anak-anakku bahwa sarapan itu penting. Karena kalau kita melewati sarapan, tubuh kita akan jadi lemas dan tidak bisa mengikuti aktivitas sehari-hari. Belikan, Pak. Beli kan? Beli Ya. sendiri bisa, Mas. Waduh, nggak punya uang. Baik, pembelajaran pada kali ini adalah tentang tenis meja. Ada yang suka olahraga nggak di sini? Tidak. Wah, padahal kalau kita suka olahraga, kita bisa menjadi tubuh yang sehat, memiliki jiwa yang sehat. Nah, itu sangat penting buat tubuh kita. Baik, untuk pelajaran tenis meja kali ini, Bapak membawa alat yang namanya bat sama bola. Ada yang tahu nggak apa itu tenis meja? Tidak, Pak. Oke, tenis meja itu adalah permainan atau olahraga yang memanfaatkan pukulannya menggunakan papan kayu atau bat dengan dilapisi karet yang dua sisi dan dimainkan di atas meja. Baik, sedikit pengenalan untuk sejarahnya. Tenis meja ini dulunya adalah olahraga yang secara tidak sengaja ditemukan pada masa abad ke-19 di kerajaan di Yunani. Pada masa itu di kerajaan ketika makan malam besar semua anggota raja, itu permainan ini dimainkan ketika sehabis makan malam dan dimainkan di atas meja makan. Nah, karena berkembangnya zaman, akhirnya pada masa sekarang ada yang namanya Federasi Tenis Meja yang dinamai adalah International Table Tennis Federation atau ITTF. Nah, tenis meja sendiri itu masuk di Indonesia pada tahun 1930 yang dibawa oleh koloni Belanda, dan setelah itu dikembangkan sampai sekarang. Waktu ketika tahun 1958 Federasi Tenis Meja di Indonesia berkembang dan bernama yang namanya PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Baik, untuk pengenalannya alat untuk tenis meja sendiri, yang pertama ada yang namanya bat. Untuk bat ini adalah bahannya dari kayu dan dilapisi dengan kedua sisi karet. Nah, untuk panjangnya bat ini sekitar 25 cm dan lebarnya sekitar 15 cm. Lalu beratnya sekitar 15 gram. Lalu untuk bolanya sendiri memiliki ukuran 40 mm diameternya dan memiliki berat 2,7 cm. 2,7 gram, maaf. Selanjutnya adalah meja. Bapak akan gambarkan terlebih dahulu.
untuk mejanya tenis meja itu seperti ini teman-teman. Di sini ada yang namanya net. Nah, net ini panjangnya adalah 183 cm dan tingginya itu adalah sekitar 15 cm. Lalu untuk panjang mejanya sendiri itu sekitar 274 cm dan lebarnya ini sekitar 152 cm. Lalu tinggi kaki meja ini tingginya 76 cm. Nah, itu adalah alat yang digunakan untuk olahraga tenis meja. Selanjutnya poin pada tenis meja ini ada dua. Yang pertama 11 poin dan 21 poin. Untuk 11 poin itu setiap pemain berhak melakukan servis 2 kali. Untuk yang 21 poin lakukan servis sebanyak 5 kali. Dan itu servisnya secara bergantian. Selanjutnya untuk pemainnya dibagi dengan dua jenis. Ada yang single, ada yang double. Single dibagi menjadi dua, putra dan putri. Sedangkan double dibagi menjadi tiga, yaitu ganda putra, ganda putri, dan yang selanjutnya adalah ganda campuran atau mix. Nah, untuk selanjutnya adalah aturan bermain tenis meja. Untuk aturan bermain tenis meja ini ada pukulannya sendiri. Pukulannya pertama ada yang namanya forehand. Forehand adalah dengan cara kita menggenggam bat seperti ini dan tangan satu jari berada di sisi yang lain dan yang keempat menggenggam gagangnya. Nah, untuk forehand itu berada di kanan atau kiri itu tergantung dari kalian sendiri-sendiri. Selanjutnya untuk forehand kita untuk melakukannya membuka tangan dan memukul ke arah depan dengan menggunakan sisi dalam dari raket. Untuk yang backhand itu juga pegangannya sama, akan tetapi caranya berbeda dari forehand. Kalau backhand kita harus menutup dengan siku, lalu perkenaan bolanya ada di bat bagian luar. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa kok di tenis meja itu batnya ada dua, ada yang merah sama yang hitam. Nah, kalau yang merah ini berfungsi untuk yang namanya spin atau tenaga atau power. Kalau yang hitam ini berguna untuk meredam serangan lawan. Jadinya rata-rata dari pemain itu menggunakan merah untuk menyerang, sedangkan yang hitam ini untuk bertahan. Nah, rata-rata pemain itu bertahan dengan menggunakan cara backhand. Akan tetapi setiap pemain itu memiliki caranya masing-masing dan cara pegangan masing-masing. Kalau Bapak sendiri juga, kalau pingpong biasanya pakai 4 jari di belakang karena untuk menstabilkan gerakan dari bat itu sendiri. Dan setiap pemain itu juga harus bisa mengondisikan pegangannya setiap permainannya. Nah, selanjutnya adalah aturan dalam permainan tenis meja. Untuk tenis meja itu sendiri, kalau servis, kalau single ya, single dulu itu servis harus mengenai kotaknya ini bebas kanan kiri, harus kena duk lalu ke punya lawan, dan itu arahnya bebas kanan kiri bebas. Sedangkan kalau yang double itu kita harus menyilang dan masuk ke kotak lawan. Semisal kita ada di kiri, kita harus servis di kotaknya kiri dulu, baru ke kotak lawan yang seberang. Nah, untuk permainan single juga itu juga tidak terbatas cara mukulnya, sehingga satu orang bisa mukul berkali-kali sesuai dengan keadaan. Jika untuk double
kita harus memukulnya secara bergantian adik-adik. Kita harus memukulnya secara orang per orang. Jadi satu tim itu memukulnya secara bergantian untuk menghasilkan poin dan mengalahkan lawan. Gitu ya. Nah, untuk variasi dari tenis meja itu juga ada, sama seperti halnya dari tenis atau badminton. Untuk tenis meja, untuk topspin itu caranya untuk lebih miring dan menghasilkan bola yang sangat maju dan menyulitkan lawan. Sedangkan untuk backspin itu menghasilkan bola yang majunya ke belakang akan tetapi tetap jatuh di kotak lawan. Nah, untuk topspin itu berfungsi untuk mematikan dari serangan lawan dan backspin itu untuk meredam serangan lawan. Nah, adik-adikku atau anak-anakku mungkin cukup sekian dari Bapak. Untuk tugasnya hari ini adalah silahkan menggambar lapangan tenis meja beserta dengan ukurannya ya. Nah, cukup sekian dari Bapak. Salah satu silahkan memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan selamat pulang.